Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Rizky Ilmi akan menyampaikan PowerPoint saya tentang tugas UTS Manajemen SDM 2 dengan judul penyelesaian konflik di Direktorat Jenderal Pajak. Deskripsi organisasi. Direktorat Jenderal Pajak adalah salah satu unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas pengumpulan pendapatan negara melalui pajak. DJP memainkan peran strategis dalam menopang anggaran negara dengan fokus pada peningkatan penerimaan pajak, kepatuhan pajak, dan penyelesaian sengketa pajak. Organisasi ini juga memiliki struktur hierarkis dan berbagai kantor pelayanan pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Kebetulan saya pada kesempatan kali ini sudah 9 tahun 5 bulan di Direktorat Jenderal Pajak. Dan ini adalah pengalaman saya jika selama 9 tahun 5 bulan di Direktorat Jenderal Pajak dan observasi saya terhadap penanganan konflik yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Penanganan konflik di Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat dua permasalahan atau konflik yang timbul di Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama adalah konflik internal, yakni konflik yang bisa terjadi karena antar pegawai seperti pembagian kerja, perbedaan persepsi kebijakan, maupun dalam ketegangan dalam menjalankan target penerimaan pajak. Yang kedua adalah eksternal, yakni konflik yang terjadi dengan wajib pajak, baik yang tidak puas dan bayanan, kebijakan atau tindakan penegakan hukum. Nah, dalam internal ini sering ada berbagai macam hal yang terjadi. Tetapi yang sering saya amati, semua itu bisa diatasi dengan cukup baik. Karena Direktorat Jenderal Pajak sendiri memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang baik, diatur di PMK 181 tahun 2022. Dan itu adalah peraturan yang terbaru. Belum juga dan Dirjen, dan aturan turunannya. Secara internal, penyelesaian konflik di Direktorat sudah cukup bagus. Sedangkan untuk eksternal, penyelesaiannya juga tak kalah bagusnya. Direktorat Jenderal sendiri telah didapuk menjadi salah satu institusi yang sangat berhasil dalam melakukan reformasi. Salah satu poin dalam reformasi itu adalah perbaikan dalam penyelesaian konflik. Untuk dosen di luar atau pengaduan, DJP telah mengedepankan mediasi maupun baik melalui program pengurangan sanksi, di situ terbuka, ada yang terakhir pasti melalui jalur hukum. Selain itu, jika ada pengaduan internal, JP juga menyediakan whistleblower system atau belum fluid, sehingga pegawai-pegawai bisa melaporkan apabila adanya fraud atau pelanggaran yang terjadi di internal pegawai dengan tetap melindungi identitas pengirim. Analisis kelebihan dan kekurangan berdasarkan teori manajemen SDM. Sebagaimana segala sesuatu dunia yang tidak sempurna, dari pengamatan saya ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang masih dimiliki oleh sistem yang dihadap oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kelebihannya adalah komunikasi yang terbuka. Praktik ini tentu sangat sesuai dengan teori manajemen konflik seperti Thomas Kliman, konflik instrumen yang menekankan kolaborasi sebagai strategi dan konflik. Ya, seperti tadi saya sampaikan ketika ada masalah internal, contohnya saja pembagian tiket. Atasan langsung akan memanggil pihak-pihak yang berkonflik dengan cara yang terbaik, mendudukkannya bareng, lalu meminta masukan jalan tengah mana atau cara yang terbaik apa
untuk menyelesaikannya, sehingga keputusan diambil sebisa mungkin tidak berat sebelah dan sebisa mungkin memenuhi rasa keadilan masing-masing. Kalau ada tadi yang saya sebutkan adalah whistleblower system, yakni sistem penerapan deteksi dini untuk mencegah eskalasi konflik, yang mana sistem ini sangat bagus karena melindungi pengirim sekaligus memberikan reward kepada mereka yang menyampaikan ketika adanya fraud. Sehingga selain identitas pengiriman dilindungi, dan yang kedua ada penghargaan kepada mereka yang berusaha untuk menjaga integritas, menjaga aturan di Direktorat Pajak, dan bisa menjaga segalanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu ada mediasi eksternal. Ini menggunakan pendekatan ADR, Alternative Dispute Resolution, yang dipilih dengan biaya, efisiensi, dan dibandingkan litigasi. Sedangkan kekurangannya, yakni masih keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Jadi beberapa kantor wilayah menghadapi kendala keterbatasan SDM yang kompeten dalam manajemen konflik, sehingga penyelesaiannya itu tertunda. Apalagi sekarang dengan kebijakan efisiensi dan zero growth, maka kemungkinan ini akan curang semakin melebar. Lalu ada kebijakan tidak konsisten. Terkadang ada berbeda implementasi kebijakan di tiap kantor unit kerja, sehingga terkadang itu akan menghambat keefisien penyelesaian konflik. Dan terakhir adalah budaya organisasi. Sebagaimana birokrasi di Indonesia pada umumnya, budaya birokrasi yang cenderung kaku membuat beberapa pegawai enggan konflik, sehingga masalah terpendam. Saran dan solusi dengan konflik. Menurut hemat saya, ada 5 cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pengelolaan konflik. Yang pertama adalah pelatihan manajemen konflik, penerapan teknologi digital, konsolidasi kebijakan, promosi budaya kolaborasi, dan outsourcing mediator eksternal. Dari PFV ini, dari pengalaman saya ini, ada beberapa hal yang dapat diambil hikmahnya. Yang pertama adalah pentingnya akumulasi dan manajemen konflik dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Kompetensi ini dapat dikembangkan melalui penguasaan teknik mediasi, yakni jadi mediator yang baik, lalu pengembangan empati untuk memahami kebutuhan dan perspektif pihak lain, dan yang terakhir adalah manajemen stres. Oke, mungkin itu demikian penyampaian paparan saya tentang penyelesaian konflik di Direktorat Jenderal Pajak sesuai POV saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.